Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat listeners, how are you today? I hope you're always healthy and be happy in situation. Ayo, ada yang belum kenal nih sama aku. Nah, supaya kita kenal, kita kenalan terlebih dahulu ya teman-teman semuanya. Hello, my name is Poppy Lestari Amin. You can call me Poppy. I'm from University Student majoring in Guidance and Counseling. Welcome to my podcast. Kita di sini bakal ngapain ya, teman-teman semuanya? Pasti udah pada nungguin kan ya? Oke. Kita di sini bakal belajar bareng tentang apa tuh? Tentang you're not alone, how to find comfortable place. Oke. Sebelum kita masuk ke materi yang bakal kita bahas, aku mau nanya dulu nih ke teman-teman. Mana nih yang sering merasa sendiri? Yang bingung cari tempat nyaman? Pasti ada kan ya? Tempat yang tidak nyaman terkadang membuat kita merasa sendiri dan bingung terhadap kehidupan yang kita jalani. Terus berusaha ya. Oke. Kita masuk ke pembahasan awal. You're not alone. Kamu tidak sendiri. Oke, kamu tidak sendiri, percaya tidak percaya, kita harus merasa bahwa kita tidak sendiri kok. Banyak sekali seorang yang selalu ada untuk kita tanpa kita sadari. So, how to find comfortable place? Bagaimana sih menemukan tempat yang nyaman agar kita tidak sendirian? Masalah ini sangat berdampingan loh ya, sama kehidupan kita di kesehariannya. Tentu teman-teman pasti sering kan ya merasa, kok aku gak ada tempat nyaman sih gitu. Pasti nih ada nih yang ngerasa kayak gitu tuh. Nah, permasalahan ini memiliki dampak dan peran yang penting dalam kesehatan mental pada diri siswa maupun diri kita semua. Masih banyak remaja maupun dewasa yang mengalami gangguan kesehatan mental, salah satunya disebabkan karena dirinya merasa sendiri dan tidak ada ruang, sehingga merendam semua permasalahan sendiri yang begitu banyak. Dan ketika tidak kuat, kesehatan mental itu akan terganggu, bahkan dapat melakukan hal negatif atau di luar kendali. Contohnya yaitu kasus kematian yang terjadi akibat gangguan mental yang tidak dapat ia kendalikan. Nah, itu teman-teman, akibat dari kita tidak mempunyai tempat yang nyaman dan kita bingung mencari tempat yang nyaman itu bagaimana gitu. Akibatnya kita akan mengalami atau dapat mengalami hal itu gitu. Terlalu banyak memendam tuh juga nggak baik ya teman-teman semuanya. Nah, supaya kita tidak terjadi hal itu, gimana sih tips agar merasa menemukan tempat yang nyaman? Pasti banyak ya yang bertanya-tanya, gimana ya caranya gitu. Ini ada sedikit cara dari aku. Gini teman-teman, ketidaknyamanan dalam hidup akhirnya akan menjadi sebuah kenyamanan apabila kita mengubah pola pikir bahwa ketidaknyamanan itu adalah sesuatu yang membuat kita terus berkembang. Nah, layaknya tubuh, rambut hingga kuku yang terus tumbuh. Rasa tidak nyaman yang kita alami juga akan membuat kita bertumbuh dengan mendewasa. Kita akan belajar untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas, meliputi bagaimana kita harus menyikapi sebuah permasalahan, bagaimana kita harus belajar bahwa perubahan dan aksi dibutuhkan untuk bisa keluar dari rasa tidak nyaman tersebut. Rasa tidak nyaman atau kegagalan bisa menjadi faktor pemicu kita lebih kuat atau menjadikan kita lebih baik lagi, teman-teman. Nah, terlepas dari segala hal-hal negatif yang menjadi faktor ketidakbahagiaan kita, salah satu hal yang mungkin tidak kita sadari adalah kita mampu merubah ketidaknyamanan tersebut menjadi sebuah pemacu untuk terus berkembang dan menemukan kebahagiaan. Kelemahan adalah sumber kekuatan. Hal ini sesuai dengan teori victim dengan menjadi victor. Namun, untuk menjadi pemenang, akibat korban kehidupan tentu membutuhkan kemauan dan usaha dari dalam diri. Misalnya, kontrol emosi yang dapat membantu untuk menyikapi kondisi yang sedang terjadi dan membantu berpikir positif. Hal tersebut selanjutnya bisa membantu kita untuk meningkatkan kesehatan serta kualitas hidup. Ya, akhirnya kita sampai nih teman-teman di penghujung podcast. Okay, finally we arrived at this last session. Okay guys, thank you for studying together. Thank you very much and see you.